Shalom kepada kita semua. Puji kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk mendengar sebuah renungan lagi. Puji kepada Tuhan karena hari ini sudah sampai hari yang ke-50 dan sudah setengah di dalam program kita berdoa selama 100 hari. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dapat mengikuti program ini dan dapat bersama-sama untuk berdoa bagi beberapa perkara-perkara yang sangat penting. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, judul renungan kita adalah jawaban yang palsu kepada doa. Dan ayat renungan kita diambil di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, mengatakan seperti ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Adakah mungkin setan meniru pekerjaan Tuhan dengan menjawab setiap doa yang kita layangkan? Bagaimana menurut saudara-saudara semua? Bila dan di mana saja pekerjaan Tuhan memberikan berkat yang sebenar, maka suatu tiruan juga diperkenalkan oleh setan bertujuan untuk membuatkan seperti pekerjaan itu benar-benar datang daripada Tuhan. Tetapi setan meniru itu semua. Sebelum terjadinya penghakiman terakhir Tuhan ke atas dunia ini, maka akan terjadi satu kebangunan rohani yang pertama antara umat Tuhan yang mana tidak pernah disaksikan sejak zaman Rasul. Roh dan kuasa Tuhan akan dicurahkan ke atas anak-anak Tuhan. Tapi si musuh jiwa itu ingin menghalang pekerjaan ini. Dan sebelum pergerakan yang sedemikian rupa berlaku, dia akan berusaha untuk menghalanginya dengan sedemikian rupa. Dan berlaku seperti benar-benar itu datang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, ramai yang bergembira karena Tuhan bekerja dengan cara yang menakjubkan bagi mereka. Sedangkan pekerjaan tersebut adalah roh dari roh yang lain. Dengan mengambil muka keagamaan, maka si setan akan mencari bagaimana cara mengembangkan sayap untuk mempengaruhi dunia pada saat ini. Saudara-saudara, kita kena berhati-hati dengan setiap keadaan di dunia ini. Banyak perkara yang terjadi yang kita tidak ketahui berasal daripada Tuhan ataupun berasal daripada si iblis. Di hadapan perintah Tuhan yang paling positif, lelaki dan juga perempuan akan mengikuti kecenderungan mereka sendiri dan berani berdoa untuk perkara tersebut. Memohon terus-menerus kepada Tuhan untuk mendapatkan persetujuan melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Manusia selalu memohon dan meminta kepada Tuhan untuk Tuhan setuju akan doa mereka. Mereka hanya mahu ataupun manusia hanya mahu agar doa mereka itu dilakukan sesuai dan seturut kehendak manusia, bukannya kehendak daripada Tuhan. Inilah yang terjadi dan setan berusaha untuk merusakkan pikiran daripada manusia. Setan datang di samping orang yang sedemikian, seperti yang dilakukan terhadap Hawa pada saat berada di Taman Eden. Kita tahu bagaimana cerita setan memperlakukan kepada Hawa. Dia pandai berkata-kata dengan kata-kata daripada firman Tuhan. Jadi kita kena berhati-hati karena kita tidak tahu apa yang akan setan lakukan terhadap diri kita. Setiap peringkat kefanatikan dan teori yang salah yang diakui sebagai kebenaran akan dibawa di kalangan umat siswa. Kita harus mempunyai pengetahuan yang dipertajamkan oleh dorongan ilahi, agar kita mengetahui sama ada roh itu berasal daripada Tuhan ataupun bukan dari Tuhan. Kalau kita membangun diri kita di dalam iman, kita akan selamat
dalam jagaan Tuhan. Kalau kita mempunyai sikap tidak mahu mengampuni, kita mempunyai pendirian yang kritikal, dan mempunyai dosa yang diketahui dalam hidup kita kecil atau besar, tidak pernah memohon pengampunan daripada Tuhan, maka inilah peluang setan merusakkan hidup manusia. Mungkin terdapat banyak kenyataan yang palsu, tetapi pada masa yang sama, pernyataan yang benar dari Tuhan itu sebenarnya lebih besar daripada pernyataan palsu setan. Tapi mata hati manusia tidak mahu melihat yang benar, seringkali mahu melihat yang palsu saja. Jadi inilah renungan kita. Adakah setan boleh menjawab doa kita dengan jawaban yang palsu? Ya, setan boleh menjawab. Sebab itulah kita perlu datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan agar kita sentiasa dilindungi dan diberkati Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mendengarkan doa ini. Kiranya memberikan kita kekuatan, dorongan untuk mencari Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Shalom.